Nah, ini tampilan teman-teman mungkin udah ini juga ya, udah mengenal juga kemarin-kemarin udah dikasih materi video, tutorial, udah dikasih clue buat tutorial di YouTube juga udah banyak lah gitu. Nah, untuk After Effects itu kan sebetulnya pertama untuk apa ya, basic di video mapping tuh sebenarnya untuk animasinya ya. Baik. Nah, pada dasarnya kan kita cuman apa ya, eh, secara basic itu buat menghasilkan animasi itu eh, cuman digeser-geser aja atau transform aja itu jadi animasi. Misalkan dari awalnya dari sini ke sini itu kan udah jadi animasi. Dan untuk animasi ini pertama untuk ngegesernya kan bisa solusinya bisa pakai transform, kedua bisa pakai scale yang ini, terus bisa opacity buat fade in, terus rotasi juga kan bisa 2D, di After Effects bisa 3D juga implementasinya gitu. Kalau ini kan awalnya ini implementasinya 2D nih, ini tuh bisa jadi 3D dengan mengklik ini gitu. Jadi memang kameranya jadi kamera iya kameranya jadi kamera 3D, bisa pakai kamera 3D gitu. Itu lebih ini sih, lebih rumit. Cuman dasarnya gini aja sih, cuman klik ini aja nih, ini si rotasinya jadi rubah juga nih, jadi ada 3 kan, ada X rotation, Y rotation, Z rotation. Ini jadi dengan 2D aja gitu, dengan 2D shape kayak gini, apakah itu sumbernya dari aset desainnya dari Photoshop atau Illustrator, itu bisa jadi implementasi 3D gitu di After Effects. Nah kan ini jadi implementasinya dari 3D gitu, meskipun si bidang desainnya atau shape-nya itu 2D. Nah ini tuh sebenarnya dasar ini tuh bisa diaplikasiin gitu, diaplikasiin ke editing video mapping. Yang tadi scale, misalkan anchornya dirubah-rubah, bisa dari manapun kan. Misalkan ada pilar nih, untuk menampilkan pilar itu kan bisa cuma dengan scale doang gitu, tapi misalkan pengen keluarnya tuh dari bawah dulu ke atas, misalkan si pilarnya itu bisa aja anchornya atau titik pusatnya pindahin ke bawah kan, nanti scale-nya otomatis dari bawah ke atas gitu kan. Dengan metode basic ini itu bisa diaplikasiin banget gitu ke video mapping dengan transform, misalkan dari bawah ke atas bangunannya pas fade in-nya itu kan bisa jadi bisa jadi pilihan gitu, bisa jadi opsi gitu untuk membuat animasi. Intinya sih itu sih, lebih dasar juga itu salah satu yang utama gitu sebenarnya. Tadi ada scale, ada rotasi, ada transform. Cobalah itu diterapin secara basic aja, karena beberapa kelompok tadi kan ada yang emang belum memasukkan, atau ada beberapa respons sih, cuman rasanya belum belum harus diperbanyak lagi gitu kan. Coba dengan penerapan sederhana aja, dengan transform, scale, atau rotation, atau kalau bahasa Sunda nama dibenyeng-benyeng dulu gak apa-apa gitu buat responnya kan. Nah selanjutnya
Nah, di After Effects tuh ada namanya kan, karena namanya After Effects itu kan pasti gudangnya efek gitu. Nah, yang paling penting di sini tuh ada efek and presetnya. Dan efek and presetnya itu kalian bisa download sih sebenarnya. Ini tuh namanya kan kalau misalkan pengen add lagi efek atau presetnya, kalian bisa download plugin-nya gitu. Misalnya kan plugin. Nah, plugin tuh kalian kayak pihak ketiganya gitu. Yang emang kalian harus cari dulu dan download, dan yang emang support ke After Effects versi kalian. Banyak lah gitu. Ini tuh fungsinya apa? Pertama untuk membuat efek kan. Tentu gitu. Yang kedua, fungsi dari After Effects and Preset ini untuk mempermudah pengerjaan kalian gitu. Jadi kayak misalkan kalian pengen membuat efek petir, kalau misalkan kalian manual gitu kan, bisa aja manual. Kalian misalkan bikin animasi garis di After Effects juga kan sama aja gitu, bisa bikin animasi frame by frame dengan digambar gitu di interface-nya. Nah, kalau di plugin ini, dengan misalkan pengen nampilin efek petir itu, udah ada gitu si preset-presetnya atau efek-efeknya gitu, untuk mempermudah kalian yang emang udah ada bundle scriptnya gitu, jadi interface. Nah, coba kalian buka aja sih, sebenarnya di sini tuh kan banyak. Coba ulik satu-satu aja gitu. Pertama di animation preset nih, di folder pertama ada background. Coba di play aja, tuh kan udah ada si visualnya gitu. Ya itu udah jadi animasi. Ini menjadi jadi karya original kalian gitu, daripada banyak download, banyak download ininya gitu, footage-nya. Ini bisa diterapin. Ini ada timeline-nya bisa digeser sesuai konsep kalian, atau mau apapun lah gitu, tinggal di combine aja gitu, footage kalian tuh tinggal istilahnya di combine gitu, jadi efek-efek tertentu. Tadi kan ada background. Nah, background itu misalkan bisa di-combine dengan ini gitu. Misalkan kayak gini aja ya. Saya coba tambahin satu lagi, misalkan Cosmic Power. Tadi layar 2, ya pokoknya layar paling bawah tuh kan nggak akan kelihatan tuh. Coba misalkan saya gabungin. Ini kalau tadi tidak ada ininya ya, cuman gini doang tampilannya. Kalian coba F4 aja. Ini bisa di-combine. Misalkan kayak gini lightning-nya gak ada ininya ya. Coba jangan lightning deh. Aku sebelum masuk Tuan Guru, nah ini misalkan ya. Ke Bandung. Gak ada juga. Atau mungkin blok lagi aja nih. Kita bedain bloknya. Ini jadi asisten mau nggak? Iya, betul, mau onboarding. Masukin itu. Nggak bisa, Mas. Parah kenapa? Coba kita ini lagi aja deh, efek lain. Nah, misalkan ini nih kayak warna-warna The Matrix. Kita combine nih, ini ada pilihannya banyak. Ada di shop. Iya.
Kirain tuh dia harus Udah hard jadi mix. kan. Jadi emang nge-combine dengan footage yang di bawahnya gitu. Ini kalian bisa aplikasiin jadi jadi suatu visual yang baru. Biar minta ditemenin aja kan waktu di Biar gak terlalu After Effect banget kan. Tapi kalau misalkan kita tampilin yang bentuk awalnya, kan itu After Effect banget nih. Ya emang basic yang ada di After Effect gitu. Nah kalian bisa dengan simple aja dengan di combine ini bisa jadi visual baru. dia minta ini aja ditemenin jadi asisten Jadi beda kan warnanya gitu tuh. pas training. Dan aku suruh temen aku aja. Pertama itu yang harus dicatat untuk basicnya sih ya. Untuk basic. Iya. Pertama blending. Yang tadi blending ini bisa beberapa layer di blending gitu. Timeline juga kan bisa di cutting, Iya. cutting, Ya. terus combine-nya misalkan 2 atau 3, bahkan 5, bahkan 10 juga bisa di-combine semuanya. Jadi bentuk visual baru gitu. Nah, pertama ini kan background. Ini jadi apa ya? Udah adalah di After Effects, di semua After Effects juga gitu ininya, preset dan efeknya. Kan sama Kalian tinggal ini aja sih, tinggal diklik-klik aja dulu gitu, dilihat dulu ini bentukannya apa, ini visualnya apa, terus sesuai gak dengan scene-scene yang ada di konsep kalian gitu. Misalkan kayak gini ini kan ada smoke rising, ini bisa diatur-atur lagi gitu si apa ya, si value-nya. Dicoba aja dulu gitu, dibuka-buka gitu. Sebenarnya udah banyak sih ininya bentuk visualnya kan. Kalian tinggal acak-acak lagi aja atau combining lagi aja, kalian blending lagi aja gitu di sini. Semudah itu gitu. Maksudnya kalau kan udah disediain gitu beberapa juga yang emang animation atau yang emang preset dan efeknya di After Effects ini udah ada gitu, udah nyediain banyak. Tinggal kalian coba masukin ke timeline kalian gitu. Ya nantinya tinggal diacak-acak lagi aja, tinggal disesuaikan lagi aja dengan konsep kalian gitu, dengan konsep di scene kalian gitu. Banyak lah tuh kan visualnya bagus-bagus itu. Ada pilihannya juga, tinggal diulik-ulik. Misalkan dari efek ini tuh ya, kalian bisa rubah lagi nih dari satu efek tuh, ditambahin efek lain. Misalkan di distort, ya diacak-acak lagi aja gitu. Saya rekomendasinya kamu. Ya kata aku, yang enggak mas. Misalkan nih pakai apa ya? Tetap aja. Kaleida misalkan. Skillnya sama aja. Kata Kang Irfannya gitu. Nah, kan jadi rubah. Ini yang Kaleida ya, ditambahin efek Kaleida. Makanya jadi rubah-rubah lagi gitu. Iya sih. Waktu aku ikut nyampurin beberapa efek. Tapi mungkin sebagai catatan, kalau misalkan kita numpuk-numpuk efek itu juga cukup berat buat ngerendernya. Ya seininya aja sih sebenarnya. Semampunya apa ya, hardware kalian gitu. Dicoba aja dulu ditampilin kan ini juga kalau misalkan berat kan ini juga ada istilahnya real time preview ya, real time rendernya buat preview. Ini juga ada fullnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan berat di full bisa diturunin buat preview doang mah di quarter. Dicoba lagi aja sih si efek-efeknya.
Terus tadi yang emang paling penting itu kan ada stroke. Nah ini buat bikin tadi kayak garis-garis apa gitu dari marking gitu. Marking itu kita bisa ambil stroke-nya dengan efek stroke ini, terus kita animasiin gitu, animasiin si stroke-nya gitu. Terus banyak lah. Ini anggap aja kayak sebenarnya kayak Photoshop, kayak Illustrator gitu. Ada color correction-nya, ada apanya gitu. Sebetulnya lebih banyak dari itu gitu kan. Dari software-software yang emang fungsinya cuma grafik still doang gitu. Nah, selain itu juga teman-teman, ini kan sebagai apa ya? Sebagai efek dan preset yang emang sudah disediain di dalamnya gitu, di dalam After Effects-nya. Nah, untuk di luarnya sebenarnya ada ya, jadi add-on plugin tambahan gitu sebenarnya yang emang lebih customize, lebih bagus, lebih apa ya, lebih menarik dari yang ada di dalam sini gitu, di dalam After Effects yang udah disediain. Ada namanya apa ya? Ada namanya Sapphire. Ada namanya buat implementasi 3D, bahkan bisa bikin 3D di After Effects tuh, ada namanya Element 3D. Terus ada namanya Trapcode, ada namanya Red Giant, banyak lah kayak gitu, bisa kalian coba install, bisa coba kalian masukin add-onnya ke sini gitu, yang mana lebih memperkaya nanti visual kalian. Iya sih, lebih ke konsep Sebagai dasar itu ya yang tadi buat catatan, pertama ada stroke, terus kalian juga ada juga ya stroke, bentuk plugin stroke itu namanya 3D stroke, itu bakal memperkaya juga animasi si stroke-nya tadi. Gimana dimana tadi kan kalau misalkan kalian pakai stroke cuman basic dari After Effects, mungkin cuman bisa garis dari 0 ke 100 gitu misalkan. Nah kalau 3D stroke ini bisa kalian lebih apa ya, lebih variatif lagi gitu. Di situ sudah ada apa ya, preset buat animasinya, preset buat bentuknya gitu. Bakalan lebih kaya lagi. Terus yang kedua yang harus diperhatikan, ini yang utamanya ya, karena biasanya video mapping itu kan di gedung yang emang gede, dan buat pemilihan warnanya juga itu harus emang apa ya, bisa nampilin warna kan. Misalkan biasanya sih kalau untuk video mapping itu penerapan apa ya, penerapan kayak glow gitu, itu memang harus itu. Beberapa misalkan objek dari sini tuh coba kalian terapin apa ya, beberapa glow, efek-efek glow, misalkan dari stroke-nya, dari misalkan beberapa highlight-nya lah, coba kalian terapin glow, efek-efek glow. Ini di sini juga ada sih sebenarnya. Nah, ini kan ada stylish glow. Ini bisa diterapin juga kan, tuh ini bakalan lebih apa ya, lebih cerah gitu. Karena memang untuk apa ya, karena biasanya kan kita terbatas sama lumens atau kekuatan pencahayaan si proyektor kan, kekuatan juga si pixelnya dan lain-lain gitu. Ini biasanya penerapan glow itu memang harus itu, atau penerapan highlightnya lah kalau di 3D itu. Highlight itu emang perlu gitu. Supaya apa? Supaya bisa ini sih, bisa menyampaikan bentuk, kalau di 3D sih menyampaikan bentuk ruangannya gitu supaya lebih kelihatan. Tadi ada highlightnya, misalkan tambahin glow, ada shade-nya supaya bisa memperlihatkan bahwa itu volume kan. Sebenarnya secara dasar 3D itu kayak gitu kan,
dari 2D aja kan ketika dikasih ketika pengen efek 3D ya udah pakai apa ya, pakai persepsi dasar itu gitu, kayak tadi ada shade-nya, ada shadow-nya, ada otomatis ada bentuk ke belakangnya gitu, volumenya kayak gitu. Kalau masalah mau ditanya animasi ini, Terus wait ya, saya coba apa ya, coba kasih clue dasar gitu yang emang pada dasarnya suka sering dipakai di editing, video mapping gitu. Banyak lah buat di apa ya, buat kalian bisa bikin variasi animasi gitu, banyak banget di sini. Kayak tadi di apa ya, di store misalkan. Ini juga bisa jadi opsi gitu. Oh, lebih spesifik lagi gitu. Berarti fokus ke pembuatan si alur si parkirnya juga tadi. Komunikasi yang bukan. Itu problemnya gara-gara. Coba di ini lagi aja sih, dibuka-buka lagi aja gitu, satu-satu aja, coba dikulik aja gitu. Tadi di background, behavior, image, creative effects, special effect misalkan. Itu kan jadi kayak band TV gitu. Oh, berarti kita harus balik lagi ke step awal dong buat nambahin luar tangga. Di komen-komen lagi aja, dicoba-coba gitu, kayak saya barusan yang diklik-klik aja. Sebenarnya buat masukin efek tuh ya buat teman-teman juga, ini jadi sebagai dasar juga. Tinggal klik layernya, di sini klik 2 kali gitu, biar cepat untuk nyoba-nyobanya juga, biar efektif juga gitu ngulik-nguliknya. Intinya sih coba, kalau misalkan pengen lebih bagus, sebenarnya kreativitas, kalau kreativitas juga tahu ya, bisa aja mungkin orang yang emang kreatif banget mah cuman dari plugin After Effects aja yang udah ada itu jadi visual yang menarik gitu kan. Tapi mungkin sebagai opsi juga teman-teman bisa carilah, banyak banget, kalian tinggal googling aja plugin After Effects itu udah banyak banget. Gimana caranya tahu plugin itu bentuk visualnya kayak gimana ya, kalian cari trailernya di YouTube atau di webnya gitu. Terus nanti kalau misalkan kebingungan gimana caranya kita apa ya, kita editnya gitu kan, ya tutorialnya, jadi cari tutorialnya gitu di YouTube, tutorial si plugin itu. Misalkan tadi kalian pengen nampil yang 3D misalkan, cuman kalian nggak bisa di software 3D, kalian misalkan udah paham implementasi si After Effects, jadi kan ada ini ya, ada elemen 3D, salah satu plugin di After Effects, kalian bisa gunain itu. Ya tinggal cari aja gitu tutorial elemen 3D After Effects, kayak gimana sih caranya gitu buat editing pakai plugin tersebut. Intinya sih banyak banget sih plugin-plugin yang emang ngemudahin kalian gitu. Sempat waktu itu juga yang salah satu dari teman-teman di sini, ada kan emang ada yang emang nanyain gitu kan, gimana caranya sih kayak tadi bikin background kayak gitu atau bikin visual kayak gitu. Sebetulnya tadi ya, kata kuncinya dari saya di sini tuh udah ada animation presetnya. Animation preset itu berarti kan animasi atau visual yang udah jadi, yang emang si value-nya atau bentuknya itu bisa kalian rubah gitu. Karena memang bukan bentuknya bukan footage yang kayak tadi misalkan teman-teman download masukin ke sini kan, itu gak bisa diedit-edit. Kalau ini mah emang bisa diedit-edit lagi gitu, karena emang bentukannya kan ini dari script.
sebetulnya emang digabungin jadi preset gitu kan, dan kalian bisa atur value-nya tadi, rotasinya atau apapun yang ada yang disediain di efek atau presetnya tersebut, kayak gitu sih. Atau keluarnya di Mungkin gitu aja sih sebenarnya untuk clue dari saya. Pertama kayak tadi sebagai pesan, coba kalian cari-cari lagi aja tadi, googling plugin-plugin di After Effects, karena itu akan memudahin gitu kan. Gak harus manual banget sih sebenarnya, manual perlu, cuman kita lihat timeline juga supaya lebih apa ya, visualnya lebih menarik, lebih variatif gitu. Tetap acuannya konsep, tapi kalian juga harus tetap responsif gitu di ini, di motionnya. Kalian tambah-tambahin misalkan dari motion abstrak aja bisa kalian dari motion abstrak tadi bisa kalian apa ya, bisa kalian pesanin bahwa itu tuh misalkan kebakaran gitu dari abstrak aja. Durasi lama. Misalkan tadi dari abstrak kayak gitu, bentuk kayak fog tapi warna oranye gitu aja kan bisa apa ya, kayak nyampein bahwa itu kebakarannya gitu. Kalau misalkan nggak bisa yang api banget mah kayak gitu sih, kayak ambil simbol-simbol aja gitu, misalkan oranye dengan oranye misalkan bisa aja kan sebagai tanda warna yang emang panas, biru tanda sebagai warna yang emang dingin gitu kan. Dari clue-clue itu aja itu udah mewakili pesan di video mapping gitu, gak usah harus juga dengan plug footage semua gitu, supaya lebih orang tuh lebih ngerti bahwa ini tuh ceritanya kayak gini loh, kayak gitu. Bisa dari tanda-tanda tersebut gitu. Untuk stop misalkan kayak kita lagi jalan terus stop tuh kan biasanya kalau lampu merah itu warnanya merah gitu kan. Ya bisa aja kayak gitu ya, tanda-tanda simulasi kayak gitu bisa jadi apa ya, maksud visual dari kalian gitu, pesan yang kalian emang pengen sampein. Misalkan bentuk air juga gak usah bentuk air yang benar gitu kan, bisa aja kayak liquid kayak gitu, liquid visual liquid yang emang warna biru misalkan, tapi kayak bentuknya tuh kayak sedikit kayak air gitu, cuman abstrak gitu kan, itu juga bisa dijadiin opsi. Banyak lah, coba diterapin aja ilmu-ilmu tanda gitu kan. Misalkan kayak tadi orange kan lebih hangat gitu, ya itu bisa ditempati misalkan di scene yang emang lagi konflik atau gimana gitu kan, itu bisa warna itu bisa dijadiin opsi gitu. Ya gitu sih gunain ilmu-ilmu tersebut. Pasti pakainya pakai lantai ubin kan, pasti patokannya kan. Terus tadi plugin coba cari lagi, banyak lah. Tadi kayak 3D stroke, ada trapode, itu banyak banget. Kan ini jadi gini ya anggapannya. Cara paling mudah sih kayak yang tadi efek and preset itu emang script yang udah dibundle, script visual yang emang udah dibundle gitu kan, yang value-nya emang kalian bisa diatur-atur lagi, jadi si value, tiap value itu bisa jadi visual yang baru gitu, bisa mengubah bentuk, bahkan bisa jadi animasiin kan. Pada dasarnya kayak gitu. Jadi ini tuh kayak generate, kita kayak nge-generate visual dari efek atau preset yang udah orang bikin gitu. Sebenarnya punya orang, cuman dia nge-share kan, dia nge-share terus bisa kalian ubah si hasilnya gitu, hasil visualnya dengan cara ubah bentuk dari value-nya gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kayak generative art gitu kan. Generative art ketika misalkan skripnya diubah, value-nya itu kan ada, nggak jadi gambar yang baru gitu. Kayak gitu sih.
Kalau 30 kali 30 cm, Mangga mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? 20 meter. Oh, Ya, makasih Kang Rega buat tips-tipsnya. Mungkin bisa ya sama teman-teman nanti dipraktekin juga di videonya. Mungkin barangkali kalau ada yang mau nanggepin atau nanya gitu, silahkan teman-teman. Dari aku mungkin izin buat teman-teman nanti facet atau markingan yang dipakai buat ngemasking atau nge-match kontennya tuh konten yang mapping ya, yang filenya PSD. Kenapa? Kalau misalkan tadi kan ada beberapa teman-teman yang bikin ya pakai jadi dia tuh bentuknya tuh bagus gitu, nggak menyon-menyon. Nah, sementara buat si mapping ini kita buat patokan shape-nya tuh pakai yang kemarin hasil marking yang udah aku kirim. Jadi mumpung belum bikin apa ya, mumpung masih awal-awal, kedepannya teman-teman penerapan si kontennya, maskingnya, terus facetnya itu berdasarkan hasil marking kemarin yang filenya PSD yang udah dikirim di grup. Rumah ngikutin aja soalnya takutnya ada yang bikin pakai AI atau kalau aku juga buat Stillmatic pakai AI buat bentuknya biar kebayang. Itu tuh cuma buat Stillmatic aja buat referensi, tapi buat itu pakai hasil marking yang PSD. Takutnya ntar keburu ada yang bikin terus ternyata waktu di mapping jadi kan ribet juga. Itu mungkin dari aku mah. Jadi mungkin gini aja sih, yang kemarin yang awal itu visual yang awal yang coba diterapin ke Stillmatic, coba pindahin ke adjust lagi ke yang hasil marking karena memang patokannya kita editing videonya ke hasil marking yang kemarin, meskipun bentuknya agak penyok-penyok atau kayak gimana itu emang udah disesuaiin sama bentuk markingannya gitu, sama bentuk pasarnya. Udah sesuai apanya ya, udah sesuai titik-titiknya, udah sesuai shape-nya gitu, udah emang plek-plekan bentuknya tuh udah ngepas ke pasarnya gitu, yang kemarin marking teman-teman yang udah marking gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin visualnya ke yang sebelumnya yang emang patokan gitu, patokan awal itu nanti pas diterapin gak akan ngepas. Jadi coba kalian tadi sesuai kata Ardi, kalian pindahin projectnya ke yang baru, ke yang ini, ke yang markingan, dan kalau misalkan tidak memungkinkan coba adjust lagi aja sih. Kalau misalkan ada beberapa shape yang emang yang udah dibikin udah ngerespon ya coba di-adjust lagi aja, digeser-geser. Pantesan aja tadi saya lihat kenapa markingnya rapi banget. Kirain emang kemarin nge-marking emang serapih itu gitu, karena yang kemarin itu kan kita ceritanya nge-marking tegak lurus ya, awalnya kan dari atas, cuman kemarin tuh diusahain tegak lurus buat supaya hasil perspektif kontennya nggak menyon gitu. Kalau misalkan tegak lurus kan otomatis kita bikin kontennya tuh ya udah kayak flat aja gitu, kayak flat bentuk bangunan, nggak terlalu distorsi. Coba dipindahin lagi aja ya, masih ada waktu lah. Mohon maaf ya dari tadi kalau saya agak-agak tegas ke bentukan visualnya gitu, karena memang saya seringkali tegas untuk ini sih, untuk timelinenya gitu. Karena memang PR-nya juga ini sangat kompleks juga gitu kan. Tapi insya Allah lah bisa kalian selesaikan dalam waktu dari sekarang tuh dalam waktu 2 minggu gitu. Meskipun tidak berubah ke plan B ya, tetap ke plan A. Saran saya tetap timeline ngacu ke tanggal 16, clear-nya di tanggal 16 gitu untuk konten kalian. Kayak gitu sih. Mangga saya serahin lagi ke Honsa. Oke, makasih banyak Kang Rega. Berarti udah cukup ya pemateriannya. Alhamdulillah tadi udah dikasih sedikit tips-tips dari Kang Rega. Mungkin nanti ini recordnya bakal aku masukinnya ke Google Classroom biar nanti teman-teman bisa lihat ulang.
dan bisa diterapin juga. Terus ada amanah tadi dari Pak Irfan buat langsung ditutup aja kelasnya karena mungkin udah 2 jam juga ya kita di sini. Berarti next teman-teman bisa lanjutin ya progres videonya. Seperti kata Kang Rega tadi, kalau bisa tanggal 16 itu udah selesai, udah finish, dan kita bakal ketemu lagi buat presentasi hasil final gitu. Berarti minggu depan kita nggak ada pertemuan, jadi teman-teman bisa fokus di finalisasi videonya. Oke, kalau misalnya dari Kang Rega dan lainnya nggak ada yang mau nambahin lagi, langsung aja saya tutup. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Makasih juga kepada Kang Rega ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Atur nuhun Kang Rega. Tuh, sami-sami. Coba